Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini jadi video ini akan saya buat khusus untuk pendahuluan mata kuliah ini ya saya. Jadi di kuliah di Unisula, Teknik Sipil Unisula tentang struktur baja satu. Ini hanya pengantar, mungkin saya akan buat 10 atau 15 menit saja. Kita buat singkat aja untuk pendahuluan. Kita santai-santai saja. Nanti silakan eh link akan nanti saya akan berikan lewat entah pakai WAG atau pakai SIM Unisula nanti sambil dicek. Baik, di Teknik Sipil Unisula untuk struktur baja itu ada dua ya. Jadi ada struktur baja satu, ada juga struktur baja dua. Di mana struktur baja satu dan baja dua itu adalah bahasan pokok bahasannya itu adalah membahas tentang SNI 1729 tahun 2015. Walaupun sebenarnya SNI ini tentang baja, SNI 1729 itu adalah SNI tentang struktur baja. Kemudian sebenarnya nanti ada SNI 1726 itu untuk gempa, SNI 28 sekian itu adalah untuk struktur beton. Walaupun untuk baja SNI 1729 itu ada yang terbaru yaitu di SNI 1729 tahun 2019 yang terbaru, tapi kita pakai ini dulu. Jadi pokok bahasanya kita pakai yang 1729 tahun 2015 karena eh, ketika saya masuk ke Unisula itu yang mulai saya sendiri yang mulai mengupdate itu sekitar 1 tahun mungkin ya 1 tahun atau ya mungkin sekitar 1 tahun yang lalu kita memang memfokuskan ke SNI yang tahun 2015. Kemudian terakhir kemarin di tahun kemarin berarti ya, jadi muncul SNI tahun 2019. Nanti kita coba sedikit mungkin ada mungkin materi tambahan tentang SNI tahun 2019. Bedanya 2015 dengan tahun 2019 itu nanti seperti apa. Tapi yang jelas pokok bahasan kita di struktur baja satu dan baja 2 itu mengacu ke SNI tahun 2015. Di mana SNI 1729 tahun 2015 itu sebenarnya acuannya itu adalah apa ya istilahnya terjemahan dari ISC. Jadi dari ISC tahun 2010 itu tahun SNI tahun 2015 itu adalah terjemahan dari ISC tahun 2010. Kemudian SNI yang terbaru tahun 2019 ini merupakan terjemahan dari ISC 2016. Jadi bedanya standar Amerika ya, Amerika dengan standar SNI. Di standar Amerika itu selain dia ada buku kodenya, dia juga ada buku pendampingnya, kode semacam aturan pendampingnya yang menjelaskan ke aturan pokok. Tapi di SNI itu hanya satu buku ya, SNI 1729 tahun sekian, hanya itu saja. Tapi kalau di patokan atau kode di Amerika itu ada dua buah. Yang pertama yang berisi kode minimal. Kemudian yang kedua itu ada semacam contoh pengerjaan dari uh, standar yang sudah ditentukan di ISC. Jadi seperti itu. Kemudian kita fokuskan ke pokok bahasan kita ke struktur baja satu. Itu kita jadi di baja satu itu kita fokuskan khusus untuk eh, mendesain karena kita masuknya ke desain ya, desain struktur baja. Jadi desain. Kalau kalian ini kan sudah semester 5 artinya 4 semester sebelumnya kalian sudah belajar tentang analisa struktur AS. Jadi AS 1, 2, 3, dan 4. Dari mulai yang sederhana, statis tertentu, sampai yang rumit, statis tak tentu, bahkan yang kita menggunakan metode elemen hingga atau metode matriks. Atau udah mulai sedikit di AS 4 ya, ada pengenalan program. Kemudian di ini ya, desain struktur baja. Ini adalah fokusnya baja satu ya, baja satu itu khususnya kita fokus ke struktur apa yang namanya kita sebut dengan struktur truss atau kalau kalian ingat di AS2 itu ada struktur rangka batang. Ya gampangnya truss atau rangka batang secara sederhana itulah struktur yang bentuknya seperti segitiga ya, geometrinya segitiga. Walaupun nggak cuma itu saja tapi ada syarat-syarat yang lain. Ada bebannya harus tepat di titik tumpu, nilai momennya itu harus cenderung lebih kecil daripada gaya aksial. Jadi gaya aksial adalah gaya yang paling
dominan yang terjadi di struktur truss. Itu caranya seperti apa ya, tadi beban harus ditempatkan di titik pusat atau di titik apa di titik ya, beban join, bukan beban berarti di tengah bentang. Kemudian tumpuannya juga harus diatur, paling enggak itu adalah sendi atau roll, atau mungkin pakai kalau di jembatan ada elastomer, enggak boleh ada sendi kaku atau tumpuan jepit di bagian ujung kanan maupun ujung kiri kalau di struktur. Itu seperti itu untuk truss. Artinya kalau truss tadi sudah saya sebutkan, yang dominan itu adalah gaya aksial atau gaya normal. Jadi kalau kita ingat di analisa struktur, ada gaya momen, ada gaya lintang, geser, ada gaya normal atau aksial. Jadi ada tiga gaya dalam ya. Ada momen, ada geser, MD, dan normal atau aksial, normal atau aksial, D atau geser. Kadang kita juga temukan sumber di tempat lain simbolnya bukan D tapi V. Itu nanti akan kalian coba sambil pelajari lagi, ada kode-kode tertentu. Nah, di sini karena kita hanya bicara dengan gaya normal, di mana gaya normal itu di AS2 juga kalian udah pelajari, itu sebenarnya ada dua. Ada tekan dan tarik. Nah, inilah yang akan jadi pokok bahasan kita di struktur baja 1. Kita akan mendesain bagaimana jika struktur baja menerima gaya tarik, bagaimana struktur baja jika menerima gaya tekan. Karena kita bicara tentang desain, output yang mau kita capai itu adalah kita bisa menentukan apakah struktur itu aman atau tidak aman. Yang akan kalian pelajari. Dan nanti juga mungkin di video selanjutnya, atau saya nggak ngerti, mungkin di video saya di playlist nanti sambil dicek ya, itu ada kriteria bagaimana sih caranya mendesain secara umum, mendesain struktur secara umum. Nggak hanya struktur baja, struktur beton, atau struktur yang lain, secara umum itu batasannya aman dan tidak aman itu seperti apa. Jadi ingat, output yang kita inginkan, yang saya inginkan, itu adalah kalian bisa melihat atau menilai apakah struktur itu aman dan tidak aman. Kita nggak bicara tentang aman tapi boros, aman tapi ekonomis dan seterusnya. Kalau ekonomis dan boros itu masuknya ke RAB. Nanti ada bahasan sendiri. Kita pisah-pisah sebentar. Nanti kalian di eh, apa di semester akhir nanti akan ada ujian pendadaran. Nah, itulah komprehensif. Kalian dari potongan-potongan kecil ini, dari struktur, desain, dari analisa struktur, kemudian desain, kemudian dari RAB, kemudian mungkin dari ekonomi teknik, dari visibility study-nya itu seperti apa, itu kalian rangkum sendiri, silakan. Jadi ini adalah kalian pelajari satu potongan per potongan. Oh ya, mungkin sebelum ke pendadaran ada satu mungkin atau tiga ya. Ada bangunan sipil 1 ya, kalau nggak salah, bangunan sipil 1, bangunan sipil 2, dan bangunan sipil 3 itu ada gedung, jembatan, sama kalau nggak salah perkerasan jalan. Nah, itu di situ akan mulai diajari cara berpikir secara komprehensif, baik dari analisa strukturnya, desainnya seperti apa, kemudian layak enggaknya, kemudian dari harganya. Tapi di baja 1 dan baja 2 kita hanya fokuskan ke aman dan tidak aman, batasannya itu seperti apa. Oke, jadi seperti itu. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, kita fokuskan ke yang ini ya, yang tahun 2015 aja, karena yang baru pun saya kira kalau kalian nanti lulus pun mungkin ada beda, tapi nggak akan beda jauh. Nanti kita coba berikan aja perbedaan detailnya seperti apa. Kemudian di sini ada struktur tarik, ada struktur tekan. Yang kita ketahui, mungkin kalian masih ingat di kuliah TBK, di mana material baja, atau mungkin kita mulai dari material beton ya. Kalau material beton itu memiliki mutu material. Jadi material itu memiliki mutu, baik itu beton, baja, ataupun kayu, atau mungkin material yang lain. Kalau beton memiliki mutu misal K sekian, misal K300, atau kita pakai FC. Kalau K300 itu kalau kita konversi ya sekitar 25 ya, 25 MPa. Artinya kalau beton itu dia memiliki ada FC, atau FC ini adalah kalau saya reka-reka sendiri mungkin ya, F itu adalah dari force, C itu mungkin kepanjangan dari konkret ya, tegangan dari beton lah. Atau kalau di baja, mutu baja itu
Ini untuk beton ya. Kalau baja, mungkin kalian juga sudah saya sampaikan waktu dulu di semester 2 dengan saya juga TBK. Itu mutu baja itu ada dua, sama-sama tegangan, yaitu yang pertama adalah tegangan leleh, yang kedua adalah tegangan ultimate. Ada tegangan leleh, di mana muncul tegangan jika tegangan yang muncul waktu munculnya regangan yang sangat besar. Ini adalah kondisi leleh. Tegangan yang muncul pada saat kondisi leleh. Kalau ultimate FU itu adalah tegangan maksimalnya. Tegangan maksimal. Kalau FU-nya baja ya, kalau baja punya FU ya, kalau beton ya punya FC. Jadi FC-nya beton itu sama dengan FU-nya baja. Artinya maksimal, yang paling maksimal. Artinya setelah FC itu dia tegangan akan turun. Sama seperti baja, setelah nilai FU tegangan ultimate, maka tegangan baja dia akan menurun sampai dia hancur. Tapi sebelum ada FU khusus untuk baja, itu dia juga mengalami yang namanya tegangan leleh. Tegangan pada saat terjadinya kondisi leleh. Kondisi leleh yaitu jika bebannya tetap tapi muncul regangan yang besar. Itulah yang membedakan material baja dan material beton. Artinya material baja itu dia sifatnya apa? Daktil ya. Daktil. Mana tulisannya? Ductile atau mungkin nama lainnya adalah fleksibel. Boleh fleksibel. Lihat begitu ya, dibandingkan dengan beton dia lebih ketas, lebih kaku. Maka memang khusus untuk struktur baja memang mungkin lebih cenderung lebih cocok ya kalau kita gunakan sebagai material struktur tahan gempa karena sifatnya dia lebih taktil. Bahkan beton pun struktur beton dia nggak murni hanya beton, tapi dia juga ditambahi struktur baja berupa tulangan baja. Jadi karena sifatnya beton itu kan tadi ketas ya, agar kita bisa merekayasa muncul sifat elastis pada struktur beton, maka ditambahilah adanya tulangan-tulangan baja. Berapa menit ini? Baik, terakhir mungkin saya ingatkan sedikit, kita review aja, saya akan tambahkan sedikit. Jadi kalau beton ini juga sering saya tanyakan waktu ujian pendadaran maupun ujian KP, ujian TA begitu. Yang namanya beton itu material beton ya, material beton itu dia cenderung lebih kuat menahan gaya tekan. Artinya jika beton berupa entah itu, misal kita bayangkan ada benda uji beton berupa kubus begitu, dia lebih kuat menahan gaya tekan dibandingkan jika beton berupa kubus ini dia ditarik. Jadi untuk beton itu tekannya itu jauh lebih besar daripada kekuatan tarik, kekuatan tekan itu lebih besar daripada kekuatan tarik. Kemudian baja dia berbeda karena baja ini adalah sifatnya adalah lebih solid daripada beton, lebih homogen. Kekuatan baja itu antara tekan dan tarik itu sama. Ini yang sering keliru. Secara material baja itu sama kekuatannya dalam menahan tekan dan menahan gaya tarik. Yang membedakan uh, secara material yang membedakan di lapangan itu karena baja pertama saya bicara tentang material baja itu dia memiliki kalau beton ini kan normalnya kan K300, kalau kita konversi ke FC yaitu 25 MPa. Tapi kalau baja itu mungkin yang normal gitu ya, kita bilang normal atau ya yang normal ya, FY-nya itu sekitar 2400 MPa. Ini yang normal. Atau kalau FU-nya ya kalau 240 MPa FY, maka FU-nya sekitar 370 MPa. Artinya mutu beton itu hanya sekitar puluhan MPa, tapi baja itu mutunya dia ratusan, hampir kekuatan mutu baja itu 10 kali lipat dari mutu beton. Kita ambil yang paling kecil ya, ini 240, yang ini 25, hampir 10 kali lipat. Itu kalau kita bicara tentang FY, belum lagi kalau kita bandingkan dengan FU mungkin 11 atau mungkin 12 kali lipat dari kekuatan beton. Tapi kekuatan baja yang sangat besar ini juga dipengaruhi oleh yang namanya berat jenis. Jadi berat jenis simbolnya kita simbolkan gamma aja ya. Gamma beton atau berat jenis beton itu sekitar berapa? 2400 ya, 2400 kg per meter kubik. Tapi kalau berat jenis baja itu bisa sampai 7
ya sekitar 7 berapalah 78 sekitar 7 ton ya. Nanti kalau ya kurang lebihnya ya tinggal dikoreksi sedikit, ada yang bilang 78, ada yang bilang 72, ya kira-kira sekitar ini 78, 72 silakan. 7 ton. Juga baja itu sebenarnya lebih berat daripada beton. Makanya karena lebih berat, maka secara umum benda atau material apapun semakin dia berat, dia juga akan semakin kuat. Itu teori umumnya. Makanya di teknik sipil selain ada kita mau cari yang lebih murah, ada juga konsep apa ya efisiensi ya atau efisiensi struktur atau efektivitas struktur maaf efektivitas struktur di mana kita mau mencari material yang kuat tapi ringan. Nah ini yang jadi problem. Secara umum kan semakin dia berat dia juga semakin kuat, tapi kita anak-anak sipil maunya dia kuat tapi ringan. Nah itu gimana caranya? Ada sedikit modifikasi. Mungkin di TBK dulu udah sedikit mungkin saya apa ya berikan selentingan-selentingan kecil begitu bagaimana caranya ada teknologi di mana kita bisa membuat struktur itu kuat tapi ringan. Nah, kemudian di sini ya kita kembali lagi ke sifat baja yang tekan sama dengan tarik, artinya kekuatan tekan nilainya sama dengan kekuatan tarik. Karena dia berat, baja itu lebih berat daripada beton. Makanya karena baja itu berat secara material, di lapangan ternyata yang digunakan itu hanya berupa lembaran-lembaran. Karena bentuknya lembaran-lembaran, dia digunakan kalau misal mungkin saya ngerti mungkin di TBK juga pernah saya sampaikan ada profil berbentuk profil-profil baja. Profil ada profil I, ada profil H, ada profil C, L dan seterusnya entah namanya apa itu silakan kalian cari sendiri. Misal ada profil IWF gitu. Ya kira-kira seperti inilah. Dia itu tipis. Pertama dia tipis untuk mengakomodir tadi ya beratnya ya. Jadi beratnya ya biar dia nggak terlalu berat gitu kita pasang di lapangan gitu. Kalau kita ambil saja beratnya 1 sampai 7 ton per meter itu kan repot sekali ya. Kita ambil yang kecil asal dia bisa tegangan yang dibutuhkan itu bisa sampai ke batas aman. Yang penting itu. Makanya baja di lapangan berbentuk lembaran profil-profil yang tipis. Makanya profil atau struktur baja di lapangan atau struktur baja sendiri itu memang dia lebih cenderung lebih efektif dalam menahan gaya tarik. Jadi ini struktur baja. Jadi struktur baja itu memang lebih efektif kalau kita buat menahan gaya tarik daripada gaya tekan. Kemudian ada juga asumsi atau apa bukan asumsi ya, mungkin semacam pemahaman bahwa baja itu sebenarnya dia juga lemah secara umum ya lemah menahan gaya geser. Dia itu baja itu mungkin cenderungnya lebih kuat aksial, menahan gaya aksial yang tarik karena dia ada sifat tipis. Nanti akan ada bahasan khusus di apa ya ini struktur yang tekan nanti akan muncul. Tekannya seperti apa, tariknya seperti apa. Jadi struktur baja secara material itu sama, tekan dan tarik itu sama. Tapi baja secara struktur, secara apa ya, elemen-elemen struktur, komponen struktur dia lebih kuat menahan gaya tarik daripada gaya tekan. Mengapa? Karena elemennya yang tipis. Kalau kita bayangkan saja ada penggaris yang mika begitu, dia tipis dan panjang, kemudian kita tarik itu kan dia bisa stabil ya. Tapi kalau kita tekan dia akan cenderung muncul yang namanya tekuk atau buckling. Nanti akan muncul, saya akan bahas di bagian aksial yang tekan. Jadi seperti itu. Baik, mungkin untuk pendahuluan ini saja, silakan review ulang. Ini sebenarnya kan hanya mengulangi yang sudah saya sampaikan dulu di semester 2 atau mungkin di semester 3 dan semester 4 di analisa struktur ya. Silakan kalau misalnya masih agak sedikit blank gitu ya, bisa dibaca ulang materi kuliahnya. Saya kira kemudian di YouTube saya, di channel saya ada beberapa mata kuliah bisa sambil ditonton saja, ditonton ringan saja. Di situ ada baca satu udah ada berapa saya nggak ingat ada 4 atau berapa. Kemudian dibaca 2 kayaknya ada banyak. Kemudian AS saya kira ada beberapa nanti sambil bisa dilihat-lihat sendiri. Baik, itu untuk video kali ini. Saya nggak tahu mungkin ini lebih dari 20 menit, semoga enggak.
Baik, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.